Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami Waalaikumsalam. dari kelompok Lagi di oke. sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Anissa Salsabila, terus Febri Ananta, Valita Theodeta, Irwan Nugraha, dan Johanna Yusra akan menjelaskan mengenai literasi digital. Oke, tanpa berlama-lama langsung aja menuju materi. Yang pertama, pengertian literasi digital akan dijelaskan oleh saya, Irwan Nugraha, dengan NIM 200-159. Pengertian literasi digital. Literasi digital adalah kemampuan individu dalam mengolah informasi dan pengetahuan. Konteks literasi telah berkembang dari menulis dan membaca, yaitu mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, mencipta, mengomunikasikan, menghitung, dan menggunakan bahan cetak dan tulisan yang berhubungan ke berbagai konteks. Dengan adanya pemahaman dan penerapan literasi digital, akan membuat generasi muda dapat berpartisipasi di era dunia modern sekarang ini. Literasi digital akan menciptakan sebuah tatanan masyarakat dengan pola pikir dan pandangan yang kritis, sehingga mereka tidak akan mudah tertipu yang berbasis digital seperti menjadi korban informasi hoax. Seperti itu, lanjut. Persepsi literasi digital. Literasi digital dapat diasumsikan sebagai kompetensi penunjang agar konselor sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam memilah sumber-sumber digital. Jadi persepsi literasi digital ini dikhususkan pengertian literasi digital yang di sini dikhususkan untuk konselor ya di dunia bimbingan dan konseling. Jadi untuk mempermudah dalam mengembangkan media layanan agar lebih relevan dengan era digital saat ini. Oleh karena itu, konselor sekolah tidak hanya dituntut untuk dapat menggunakan teknologi, tetapi juga harus memiliki keterampilan literasi digital. Di sini juga ada juga dijelaskan oleh Jones, Cavalier, dan Flanagan mengemukakan bahwa seorang dapat dikatakan memiliki literasi digital apabila ia memiliki kemampuan untuk dapat menyelesaikan tugas secara efektif dalam lingkungan digital, yang diantaranya terdiri atas kemampuan membaca dan menginterpretasikan media, mereproduksi data dan gambar-gambar melalui manipulasi digital, serta mengevaluasi dan menerapkan pengetahuan baru yang diperoleh dari lingkungan digital. Ada juga secara lebih spesifik mengetengahkan bahwa dalam literasi digital setidaknya diperlukan 5 keterampilan dalam aspek digital, yakni keterampilan foto visual, jadi membaca tampilan grafis, lalu keterampilan reproduksi, menggunakan reproduksi digital untuk menghasilkan sesuatu yang baru dari bahan-bahan yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada keterampilan hypertekstualitas, menghubungkan pengetahuan yang dimiliki dengan hal-hal lain yang tidak saja linear, melainkan juga yang non-linear. Lalu keterampilan mengevaluasi kualitas dan kesahihan informasi. Lalu terakhir keterampilan sosio-emosional yang mencakup pemahaman aturan-aturan dalam dunia maya dan memanfaatkan pemahamannya untuk berkomunikasi online dalam dunia maya. Mungkin segitu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh siapa ya yang selanjutnya? Felita. Implementasi. Oke, Felita, silakan. Terima kasih, Kang. Saya Felita Theodewinta dengan NIM 200-10130 akan membahas tentang implementasi literasi digital dalam pendidikan Indonesia. Dalam mengembangkan media dapat dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik masing-masing media, mempelajari format gaya bahasa dalam informasi digital, dan melatih keterampilan penggunaan perangkat lunak. Nah, menurut Surya Hadikusuma dan Nadia 2019 menyarankan bahwa seorang konselor sekolah perlu lebih banyak mengedukasi tentang manfaat dari setiap aplikasi digital yang terupdate.
Penyebab lemahnya literasi digital adalah kurang pengetahuan tentang fungsi, fitur, dan manfaat dari setiap produk digital. Pendidikan dan pelatihan yang terbatas menyebabkan banyak konselor sekolah yang belum memahami bagaimana memadukan teknologi secara efektif. Sekolah dan organisasi profesi dapat mengadakan lokakarya yang masif dan intensif. Nah, persepsi tentang inovasi menggunakan teknologi yang terbatas membuat konselor sekolah terpaku pada penciptaan media baru. Nah, di sisi lain, dengan aplikasi digital, kolaborasi, dan fitur-fitur dapat dibuat untuk memadu strategi layanan. Dalam penelitiannya, design thinking direkomendasikan untuk mengembangkan kompetensi literasi digital dalam mengembangkan media layanan bimbingan. Design thinking dapat merangsang kepekaan terhadap masalah dan menemukan alternatif solusi yang relevan. Dalam hal ini, pengembangan program dan layanan media. Nah, model design thinking telah terbukti berhasil memecahkan masalah kompleks tentang sistem, kebijakan, dan pengembangan produk. Pengetahuan guru BK tentang berbagai fitur dan peluang media digital dapat digambarkan dalam design thinking, kemudian dibandingkan dengan konteks situasi siswa, sehingga akan muncul berbagai ide pengembangan yang relevan dan realistis. Terima kasih dari saya, dilanjut sama Teh Ya, manfaat. Saya di sini saya Febri Ananta dengan NIM 200-100,3 akan menjelaskan tentang manfaat dari literasi digital itu. Manfaatnya itu adalah membantu proses pembelajaran, bisa untuk dapat membedakan sumber-sumber belajar yang paling benar, signifikan, dan dapat memberikan manfaat, dan juga membuka peluang bagi guru atau dosen agar lebih produktif dalam menciptakan media ajar digital. Manfaat dari literasi digital ini bisa kayak menambah keterampilan baru yang lebih mudah, efektif, dan hemat biaya. Contohnya seperti percobaan sains dengan melihat tutorial di internet. Yang kedua, manfaatnya ada menghemat pemakaian kertas melalui gawai, contohnya membaca buku elektronik untuk menghemat kertas dan lingkungan. Ketiga, ada mendapatkan informasi terkini dan dibagikan dengan cepat. Contohnya seperti membaca informasi seputar kondisi lalu lintas yang terkini memakai aplikasi situs berita. Kemudian ada belajar bahasa dan menulis lebih efisien. Contohnya mencari kata tertentu lewat aplikasi Kamus Besar atau KBBI. Selanjutnya bisa memilih keputusan lebih cepat dan tepat. Contohnya membandingkan harga produk melalui website. Dapat menghemat biaya anggaran belanja atau keuangan. Contohnya, Anda bisa mengikuti keuangan dan membeli barang ketika diskon di toko online. Selanjutnya ada referensi dan sumber belajar. Bisa dicari melalui media internet. Lebih mudah dan lebih praktis dengan menggunakan internet. Yang terakhir ada memperluas jaringan pertemanan. Contohnya seperti pemakaian media sosial bisa menambah teman baru sampai lintas negara. Media sosial memudahkan komunikasi tanpa batas dan oleh waktu juga. Cukup sekian pembahasan dari saya. Bisa dilanjut sama Teh Anissa. Baik, saya Anissa Salsabila, NIM 2001-299. Saya akan membacakan manfaat dalam BK. Peran bimbingan konseling adalah mengoptimalkan pengetahuan yang akan digapai di era digital bagi remaja atau usia anak sekolah dengan literasi yang memungkinkan pendidikan karakter milenial dengan cara mengumpulkan banyak informasi dan mengelola secara efektif, membiasakan mengenal keterampilan melalui literasi digital, dan dapat belajar cara memiliki karakter yang sudah terbangun positif, tidak mudah terpengaruh hal-hal yang negatif, dan merugikan diri sendiri, serta memberikan kontribusi bagi generasi penerus bangsa. Harapan guru pembimbing siswa yang sudah
terbekali keterampilan akan bisa menjadi agen perdamaian di dunia maya. Manfaat literasi digital dalam BK sebagai kompetensi konselor sekolah membentuk kompetensi dan keterampilan konselor untuk mengkritisi dan merefleksikan berbagai informasi sebagai produk digital sehingga dapat mengembangkannya menjadi layanan bimbingan media yang baru dan relevan. Keseluruhan siswa adalah pengguna digital, dan tingkat literasi digital sebagian besar responden adalah komunikasi dan kolaborasi. Dan beberapa responden merupakan pencipta konten jika konselor sekolah biasa membuat konten dari berbagai informasi di internet. Mustahil bisa membuat program yang inovatif, alternatif untuk mengembangkan kompetensi literasi digital. Berdasarkan survei, mereka kepada konselor sekolah milenial adalah mendidik tentang teknologi digital. Bagaimana memiliki konten digital dan mengembangkan kembali konten digital agar lebih relevan. Bagi siswa, di sisi lain, keluarga paling utama memberikan pemahaman nilai-nilai kesopanan, kearifan, toleransi, dan kedamaian, serta budi pekerti akhlak mulia. Maka secara lebih mudah, siswa akan dapat membangun karakter di era digital. Semoga dengan hal ini akan ada perdamaian di dunia maya. Kekhawatiran kita akan terjadi ketidaksopanan di media sosial dan ujaran kebencian dapat kita eliminasi dan meminimalisir dengan pendidikan karakter di rumah yang paling utama. Dimulailah dari rumah atau orang tua siswa yang membudayakan literasi dasar pada anak. Mari kita budayakan literasi digital dengan penugasan hal positif bagi siswa kita. Sekian, terima kasih dari saya. Boleh selanjutnya Teh Johanna buat melanjutkan materi presentasinya. Saya Johanna Yusra dengan NIM 200-182. Di sini saya akan menjelaskan tentang kendala literasi digital. Di sini literasi digital setidaknya memiliki 5 kendala yang harus dihadapi. Kendala ini bisa diatasi dengan menerapkan literasi digital dalam setiap pengguna teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama itu ada arus informasi yang banyak. Kendala paling kuat dari literasi digital adalah arus informasi yang banyak. Artinya, masyarakat terlalu banyak menerima informasi di saat yang bersamaan. Dalam hal inilah literasi digital berperan, yakni untuk mencari, menemukan, memilah, serta memahami informasi yang benar dan tepat. Yang kedua ada konten negatif. Konten negatif juga menjadi salah satu kendala era digital. Contohnya konten pornografi yang saat ini digemari anak di bawah umur, isu sara, dan lain halnya yang berkonten negatif. Kemampuan individu dalam mengakses internet, khususnya teknologi informasi dan komunikasi, harus dibarengi dengan literasi digital, sehingga individu bisa mengetahui mana konten positif yang bermanfaat, serta mana konten negatif. Yang ketiga itu ada self-discipline. Yang keempat ada missing social interaction, dan yang terakhir ada poor time management. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang udah maparin materi presentasi tentang literasi digital. Bila ada teman-teman yang kurang mengerti atau kurang paham tentang materi yang kelompok kami sampaikan, bisa kalian komen aja di bawah, karena ini bisa kami balas juga, biar teman-teman juga bisa ngerti tentang literasi digital. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.